Geger perdikan berontokan, menggunting dalam lipatan. Pada episode ini, agaknya orang-orang yang tidak sepaham dengan Ki Ageng Bawean mulai melakukan gerakan-gerakan untuk menyusun kekuatan, melepaskan diri dari pengaruh kekuatan gaib Wikudwoko dan Ki Ageng Bawean. Kondisi ini tak disia-siakan oleh Mugiso untuk merangkul Resi Mamesa dan Nyai Wisowati yang mempunyai watak haus ketenaran, bersama-sama mengembangkan aliran perguruannya, yang memang mereka bertiga satu perguruan di Padepokan Sinar Biru. Wisowati diberi 2 daerah sekaligus untuk mengembangkan ajian Sinar Biru pada imigran-imigran yang baru memperoleh suaka dari bumi perdikan. Pada kubu yang lain, Ki Pegik Kondang yang baru saja dinaikkan pangkatnya menjadi seorang temenggung tak mau ketinggalan, ikut memainkan percaturan politik di Kadipaten Perdikan karena merasa di belakang dia seorang temenggung di Pantiasih dan seorang bekawan Randu Simo. Bersama itu pula, Adipati Wirasaba pun ingin menunjukkan eksistensinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kadipaten Perdikan itu. Kondisi ini layaknya sebuah persekutuan, walau mereka berangkat dari latar belakang dan misi yang berbeda. Pegik Kondang dan Resi Mamesa memainkan peran mengatur dan menentukan penataan para tamtama kali ini. Beberapa tamtama yang diklaim dekat dengan Ki Ageng Bawean pun dijauhkan dari Kadipaten Perdikan. Bahkan seorang tamtama magangan, yakni Bagus Manira, dipanggil khusus oleh Pegik Kondang dan Resi Mamesa, dipaksa untuk mengundurkan diri karena dinilai telah ikut dalam perguruan laskar di luar Kadipaten Perdikan. Tentu hal ini hanya sebuah siasat untuk mengeluarkan dia dengan dalih telah melanggar setiap prajurit Wiratama Perdikan. Padahal kalau kita hitung, tak hanya Bagus Manira, banyak tamtama magangan yang ikut pada perguruan lain, namun tak dipermasalahkan sama sekali. Bagus Manira memang terkenal sebagai prajurit yang pemberani, lantang menyuarakan nuraninya. Hal ini yang menjadikan Wirasena sebagai komandan brigada prajuritnya tak begitu
begitu menyukai Bagus Manira. Pernah juga satu waktu Bagus Manira berseberangan dengan Pekik Kondang dalam perebutan pencalonan Komandan Wiratama pada Brigada yang berpanji Stambul. Hal itulah yang menyebabkan Bagus Manira menurut Pekik Kondang harus disingkirkan. Di bagian lain, Ki Rejoso pun saat ini hanya ditugasi satu daerah, menjadi juru kunci Candi Selo Kriyo di Bukit Gianti Kaki Sumbing. Tak ketinggalan siasat persekutuan tersebut. Tamtama Pajinaman pun yang diklaim sebagai prajurit Sandi Ki Ageng Bawean dipindah tugaskan di bagian barat menyeberangi Sungai Proko dengan maksud dijauhkan dari kedaton Perdikan agar mobilitas Tamtama Pajineman menjadi terbatas. Namun, di luar prediksi kubu persekutuan, mereka tidak menyadari bahwa dalam jangka 7 purnama, Tamtama Pajineman telah lebih cepat merambungkan misi yang diembannya, mengatur prajurit, bekel, penjaga tumbal yang ditanam Ki Ageng Bawean di area Bukit Gendol, aliran Sungai Putih, Candi Ngawen, dan wilayah kekuasaan Adipati Jayaningrat II di Kadipaten Ngremami. Dan memang dalam jangka Pancapurnama atau 5 bulan ke depan, sampai habisnya tahun Amurwa Desti ini, Ki Ageng Bawean memfokuskan penancapan tumbal di Kasatrian Madukoro, Kirimulyo, Selomoyo di lereng Sumbing. Dengan ditugaskannya Tamtama Pajineman mendekat Gunung Sumbing, bak tumbu katutan tutup. Hal ini malah menjadi sangat efektif untuk mempercepat terselesaikan tugas yang diembannya. Ki Ageng Bawean pun sangat sadar dan memahami sepenuhnya persekutuan itu sedang membidiknya. Namun, karena memang dia telah kenyang melanglang buana dalam pertempuran di semua medan perang, Ki Ageng Bawean masih tampak tenang dan memilih untuk memfokuskan pada penancapan tumbal, merangkai kekuatan gaibnya yang lebih besar lagi. Sorot matanya tak bisa dipungkiri, telah nampak persiapan mengumpulkan jimat kematnya untuk mengguncangkan lebih dahsyat lagi tanah Perdikan beserta isinya.
Mampukah Ki Ageng Bawean untuk menghadapi persekutuan itu? Apa yang akan dilakukan Ki Ageng Bawean terhadap orang-orang yang bergabung dalam persekutuan itu? Nantikan episode 12, Geger Perdikan Berontokan, tentu di channel kesayangan Anda ini. Salam sehat, sukses terus dalam berkah di kehidupan Anda sekalian.